warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video pertama channel Emak Kahiyang sama aku Meika. Hai, salam kenal. Aku ibu dari 2 orang putri cantik. Dan hari ini di video pertama aku pengen banget sharing soal rahasia melahirkan tanpa rasa sakit. Nah, di video pertama ini aku excited banget karena akhirnya aku ada kekuatan buat bikin video. Dan kebetulan banget hari ini anakku yang nomor 2, Dek Nasya, itu lagi bobok pagi. Nah, jadi kesempatan deh buat Emak Kahiyang buat bikin video. Nah, di video pertama ini aku pengen cerita soal birth story-nya Mbak Najla, anakku yang pertama, dan Dek Nasa, anakku yang kedua. Jadi ini berkesinambungan, dan keduanya itu melalui proses gentle birth. Apa sih gentle birth itu? Mungkin sebagian udah denger ya, gitu kan. Coba deh googling, ketik gentle birth, GENTLEBIRTH, gentle birth, gitu kan. Nah, aku cerita sedikit ya soal gentle birth. Jadi gentle birth itu adalah ringkasnya filosofi gimana sih seorang ibu itu melahirkan melalui proses persalinan yang senatural mungkin, sealami mungkin gitu, dan minim sekali intervensi medis. Jadi proses melahirkan itu adalah sesuatu yang sakral, yang alami, yang natural, yang memang seyogyanya terjadi bagi wanita-wanita di dunia, gitu ya. Nah, sekarang aku mau cerita soal proses kelahirannya Mbak Najla. Jadi Mbak Najla itu sekarang usia 5 tahun, dia lahir tahun 2015. Jadi lahirnya waktu usia kehamilan aku 39 minggu pas. Jadi pas banget 39 minggu. Jadi maju seminggu dari HPL. Nah, waktu itu karena belum pernah punya pengalaman melahirkan, nah itu kan jadi ceritanya dini hari aku ngerasain kontraksi sekitar jam 1 pagi. Tapi aku pikir itu cuman sakit perut biasa, mau BAB, tapi ke kamar mandi bolak-balik juga nggak keluar apa-apa gitu kan. Kemudian tidur lagi. Akhirnya aku tidur lagi karena nggak paham ternyata waktu itu tuh jadi kala 1 persalinan itu sudah berlangsung. Terus aku tidur lagi, kok perut kenceng-kenceng ya gitu kan. Kenapa nih? Bangun kan akhirnya karena merasa agak tidak nyaman, kenapa sih kok kenceng-kenceng gitu kan. Akhirnya bangun. Kemudian waktu itu bulan Ramadan, jadi sekalian bangunin suami buat sahur kan gitu. Terus kok kenceng-kenceng terus gitu kan. Jadi intens, rutin gitu kan, ada jaraknya sekian menit lagi, sekian menit kenceng, berhenti, kenceng lagi, kayak gitu. Terus waktu itu sempat dibercandain kan sama suami, gimana antarin ke bidan sekarang gitu kan. Akunya masih emang iya gitu kan, masih nggak percaya kalau waktu itu memang sudah waktunya akan melahirkan. Nah, jadi waktu itu untuk meringankan rasa tidak nyaman itu aku pelukan kan sama suami sambil itu loh, kayak dansa itu loh, kanan kiri sambil jalan kayak gitu kan. Nanti kalau dibuat jalan tuh enak, jadi perutnya nyaman gitu kan. Terus karena udah mepet waktu sahur, ya udah suami sahur dulu, akunya waktu itu tas persalinan tuh udah siap. Jadi kan ya udahlah ke bidan bawa itu aja lah, bawa tas buat itulah persiapan persalinan gitu kan. Akhirnya kita berangkat ke bidan. Dan sebelum berangkat ke bidan itu, jadi ceritanya aku tiba-tiba ada
rasa mual gitu kan, ingin muntah, ke kamar mandi. Sebenarnya nggak ada yang dimuntahkan juga, tapi habis itu keluar tuh, jadi keluar apa ya, lendir campur darah gitu kan. Itu warnanya coklat kecoklatan gitu, merah kecoklatan. Terus oh iya nih, kalau ini kan menurut buku yang aku baca, oh ini berarti tanda mau melahirkan, seperti itu. Oke, jadi yaudah ayo anterin mas ke bidan. Kita akhirnya berangkat ke bidan. Jadi itu aku bangun tidur jam 2 pagi, kemudian jam 4.30 pas azan subuh itu sampai ke bidan. Nah sampai sana dicek bukaan, ternyata bukan 4 gitu kan, bukaan 4. Terus akhirnya disuruh masuk kan, istirahat di ruang perawatan. Terus selama kala 1 ya udah nunggu bukaan kan. Nah waktu itu aku belum berpengalaman banget ya iyalah pengalamannya masih 0. Harus ngapain aja sih kala 1? Harusnya kan waktu kala 1 main gimbal, pelvic rocking gitu kan, goyang-goyang di atas gimbal, di atas bola itu, kemudian atau jalan-jalan. Tapi nyatanya akunya udah lemes gitu kayaknya, aduh ngeri kok, enaknya tidur aja deh nunggu pembukaannya gitu kan. Nah sambil dipandu sama bidan, karena kan tidak boleh mengejar sebelum pembukaannya lengkap, karena nanti akan membuat bengkak jalan lahir. Jadi kalau serviks kita bengkak malah repot gitu kan. Terus jalan lahirnya bengkak, nanti malah nggak bisa deh buat keluar janin, buat keluar bayi gitu kan. Nah terus dicek bukaan lagi, bukaan 7, kemudian bukaan lengkap. Nah itu aku didampingi oleh 3 orang bidan bersalin, 2 kali mengejar, bayinya lahir gitu jam 8.48 pagi. Berarti dari pembukaan 4 sampai lengkap itu berapa ya, jam 4.30 sampai jam 8.48, sekitar 4 jam ya lumayan cepet sih kalau menurut aku ya. Aku ngerasanya waktu itu nggak lama banget itu, enggak sih. Nah terus kalau tahun 2020 ini baru banget kemarin Februari itu adik Nasa lahir. Nah ini yang kehamilan kedua ini lebih lebih tricky lah ya, lebih ribet gitu. Tapi proses persalinannya tuh alhamdulillah lebih cepet. Nah cepet banget malah. Nah aku cerita ya, jadi kalau adik Nasa ini lahirnya waktu usia kehamilan berapa ya, 39 minggu lebih lah ya. HPL-nya itu tanggal 26 Februari, maju 5 hari kayak gitulah pokoknya, ya nggak sampai HPL lah. Itu aku kerasa kontraksi itu kenceng-kenceng jam 11 malam, tapi masih tidur aja. Itu jadi kontraksinya tuh sudah intens, sudah rutin, tapi aku masih ya udahlah tidur dulu, karena nanti kalau udah bangun habis energinya, jadi mending tidur dulu. Terus akhirnya setengah jam kemudian udah nggak bisa tidur nih, ya udahlah bangun packing dulu. Jadi waktu itu aku di rumah cuman sama si Mbak Najla sama Mbak Kakung, karena Mbak Putri dan suamiku lagi pergi keluar, lagi ngaji gitu kan. Terus nunggu pulang, ya udahlah aku ngapain nih, packing aja lah, ngecekin tas persalinan isinya udah komplit belum, ngecek baju, terus udah ada cemilan, charger belum, HP, dompet segala macam dicek gitu kan.
kan. Terus begitu suami pulang sampai rumah, ya udah ngemil dulu. Jadi masih santai, goyang-goyang, duduk di gimbal, ngemil, makan sambil ngecekin kontraksi itu pakai aplikasi kontraksi nyaman dari bidan kita waktu itu aku download. Terus ya udah berangkat ke rumah sakit. Sampai rumah sakit itu jam 2.10 registrasi. Terus Adinasa lahir jam 2.40. Coba setengah jam doang kan, cepet banget. Itu bener-bener berkah lah, alhamdulillah. Nah, intinya dari kedua persalinan ini aku mau cerita nih. Aku tuh merasa bersyukur banget gitu kan. Ternyata kedua persalinan ini tuh tidak menyeramkan sama sekali, malah menyenangkan aja gitu. Jadi kalau ada sinetron atau apalah novel-novel cerita-cerita bahwa ibu bersalin itu harus teriak-teriak, harus drama, menangis, kayak gitu-gitu tuh bukannya nggak ada, ya ada yang seperti itu, tapi seyogyanya sih tidak seperti itu, karena kita tuh ternyata bisa memberdayakan diri, mempersiapkan diri dengan berbagai cara gitu. Jadi di video pertama ini aku cuman mau menyemangati, ayo calon ibu-ibu dan calon bapak-bapak juga jangan lupa sebagai pendamping itu mengubah mindset bahwa persalinan normal itu tidak menyakitkan, sama sekali tidak menyakitkan, bahkan kalau kita mau berusaha gitu. Jadi kalau sebenarnya banyak cara yang bisa kita tempuh kalau ingin menjalani gentle birth. Waktunya berapa lama? 40 minggu bu, gitu kan. Jadi kan usia kehamilan itu kan sekitar 40 minggu. Nah selama 40 minggu itu kita diberi waktu sama Allah buat persiapan. Jadi kayak mau lomba itu loh, persiapan gitu. Caranya apa? Banyak. Yang pertama relaksasi, hypnobirthing, terus ada yoga, terus ada olahraga yang kita sukai, ada jalan cepat, ada renang, kemudian ikut kelas kehamilan. Oh ya, by the way yang ikut kelas kehamilan itu harusnya nggak cuma ibunya aja, tapi si bapak juga ikut loh, perlu banget buat pendamping persalinan itu. Jadi gimana? Masih ragu buat bersalin normal? Enggak lah ya. Bersalin normal itu sangat menyenangkan, proses penyembuhan pemulihannya lebih cepat, dan lagi minim resiko gitu. Jadi di video kali ini aku cuman pengen sharing, menyemangati bahwa persalinan normal tuh demikian menyenangkan gitu. Bisa kok cepet, masa kalian nggak bisa? Ya pasti bisa gitu. Kita semua pasti bisa asal mau memberdayakan diri. Nah aku aja bisa gitu kan, setengah jam sampai rumah sakit bayinya lahir. Tapi kalian juga bisa. Rahasianya apa, tips triknya apa, nanti kita bahas di video kedua. Oke? Ya, jangan lupa like, subscribe channel ini supaya aku makin semangat bikin video selanjutnya.